Syukur yang wajib itu adalah pertamanya adalah dari hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun semua yang ada pada kita dari kenikmatan itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amma syukrul wajib ala jami'il khalaiq fa syukrul qalbi wa huwa ay ya'lama al-'abdu anna ni'mata min Allah azza wa jalla wa alla ni'mata 'alal khalqi min ahli samawati wal ardi illa wa bidayatuha min Allah ta'ala hatta yakunu syukru lillahi an nafsihi wa an ghairihi. Wa dalilu ala anna syukra mahalluhul qalbu wa huwa al-ma'rifatu qauluhu ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah, ay ayqinu annaha minallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa qala Abu Harun, dakhaltu ala Abi Hazim faqultu lahu yarhamukallah ma syukrul ainain, qala idza ra'aita bihi ma khairan dzakartahu wa idza ra'aita bihi ma syarran satartahu. Qultu fama syukrul udunain, qala idza sami'ta bihi ma khairan hafidtahu wa idza sami'ta bihi ma syarran nasitahu. Wa qala al-Mughirah ibn Syu'bah, ushkur man an'ama alaik fa innahu la baqa'a lin-ni'am idza kafarta wa la zawala laha idza syakarta. Nah, dikatakan wa amma asyukrul wajib, dan adapun syukur yang wajib ala jami'il khalaik, atas semua makhluk, fa syukrul qalbi, maka bersyukur dengan hati, wa huwa, yaitu ayya'lamal abdu, seorang hamba mengetahui anna ni'mata minallahi azza wa jalla, bahwasanya nikmat itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah azza wa jalla yang maha mulia.
wa alla ni'mata 'alal khalqi min ahli samawati wal ardi illa wa bidayatuha minallahi ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan atas makhluk dari penduduk langit dan bumi kecuali itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakunu syukru lillah, sampai syukur itu hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala anna syukra mahalluhu al-qalbu, dan dalil bahwasanya syukur itu adalah tempatnya di hati, wa huwa al-ma'rifah, yaitu mengetahui bahwa nikmat itu semuanya adalah dari Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun semua yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu semuanya adalah dari Allah. Aikinu annaha minallah, artinya yakinlah bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada keterangan atau faedah yang menerangkan tentang syukur. Syukur yang wajib itu adalah pertamanya adalah dari hati. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun semua yang ada pada kita dari kenikmatan itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita rasakan ya, dari nikmat atau apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah nikmat ya. Dan wajib kita untuk mensyukurinya ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Kalau kita mau menghitung nikmatnya Allah, kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak, cuman kadang kita lupa sama nikmat yang banyak itu ya. Yang kita ingat kadang-kadang cuman yang nggak enaknya ya. Padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuh kasih kepada kita itu adalah banyak. Nah, gimana caranya kita mensyukuri nikmat yang banyak itu? Cara mensyukuri nikmat yang banyak itu pertama ya, adalah syukur dengan hati. Dan ini bisa membuat nanti nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu terus ada. Ya, ketika kita dikasih nikmat sama Allah, terus kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, janji ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ditambah ya. Nah, ini yang jarang nih, sifat syukur ini sekarang yang jarang. Kebanyakan kita ngeluh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur ya. Kita kalau mau hitung nikmatnya Allah itu banyak, nggak usah dari kecil, dari sekarang aja deh. Coba kalau kita mau hitung nikmatnya Allah tuh banyak banget ya. Kita bisa bangun lagi dari tidur, nikmat tuh. Kalau pas lagi kita tidur lewat begitu aja udah selesai deh ya. Nikmat hidup, nikmat dikasih panjang umur itu adalah nikmat. Makanya nanti ketika kita merenung ya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah apa namanya, kadang tuh ibadah ya, ibadah hati itu lebih afdol daripada ibadah apa namanya, jawarih
ibadah yang kelihatan. Ya, kan kita tadi sholat kelihatan. Cuman kalau kita renungin, kita resepin, gimana kok kita bisa sholat? Ya, gimana kita masih bisa dikasih kehidupan, kita masih bisa dikasih panjang umur. Itu kalau kita resepin ibadah itu yang kita resepin, yang kita tahu, yang kita syukurin itu semua dari Allah, itu melebihi ibadah yang tadi kita lakukan. Ya, kalau ibadah cuman pakai anggota tubuh doang, asal sholat, asal ngaji, misalkan asal itu ibadahnya biasa, cuman mungkin buat gugurin kewajibannya. Ya. Tapi kalau kita resepin tuh ibadahnya, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat. Apalagi kalau tingkatan-tingkatan yang luar biasa itu disebutkan, ada seorang wali ada seorang perempuan tapi wali dia yang terkenal, namanya itu Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini perempuan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, beliau bersyukur kepada Allah setiap hari beliau bisa sholat al-faraqah, dikatakan sampai 1000 rakaat. Ya, Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah ini perempuan yang luar biasa. Setiap hari beliau sholat 1000 rakaat dan beliau mengatakan, wallahi ma fa'altuha thawaban, demi Allah aku tidak melakukan sholat ini karena mengharapkan pahala, tapi apa? Illa liyasurru Rasulullah SAW, kecuali saya melakukan ini untuk bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, tuh kalau udah tingkatan-tingkatan seperti itu tuh ibadah tuh nikmat. Ya, ibadah itu jadinya nikmat. Ente kenapa sholat? Anda buat nyenengin Nabi Muhammad, Anda buat bersyukur kepada Allah karena dikasih sehat, karena dikasih masih umur panjang. Nah, itu ibadahnya jadi nikmat, bukan jadi berat lagi. Ya, ibadah yang kita lakukan tuh bukan jadi berat. Sekarang kan kenapa ibadah kita kayaknya berat? Karena kita nganggapnya itu adalah paksaan. Wah, ini wajib nih, ini harus. Tapi kalau kita resepin ibadah itu adalah nikmat dari Allah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu kita bakalan gampang. Ya. Nah, syukur yang paling utama itu adalah pertama itu kita meyakini wa huwa ay'lamal 'abdu anna ni'mata minallahi azza wajalla. Seorang hamba mengetahui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Udah, kita semua yang nikmat ada sama kita, itu kita yakini semuanya adalah dari Allah. Bahkan bukan sama kita aja. Penduduk langit dan bumi itu semuanya dikasih nikmat, ya, semuanya itu adalah dari Allah. Nah, ayat yang tadi yang kita bacakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, artinya itu adalah ayqinu annaha minallah. Yakinilah bahwasanya nikmat itu semuanya adalah dari Allah. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau tadi bersabda, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Ya. Kalau kita belum bisa bersyukur sama yang sedikit, gimana kita bisa bersyukur sama yang banyak? Nah, ini kan kita kadang maunya minta yang banyak, ya. Wah, enak nih kalau punya segini nih. Yang sedikit aja kita lupa tuh bersyukur tuh. Ya. Kenapa? Mungkin kenapa kita kok belum dikasih yang banyak? Karena yang sedikit aja kita lupa bersyukur. Yang kita ingat yang enggak enaknya aja. Ya. Padahal yang enggak enak itu bisa kehitung. Coba dah. Tadi kan yang enggak bisa kehitung kan tuh nikmatnya Allah tuh yang banyak tuh. Yang enggak nikmatnya, yang susahnya itu bisa kehitung.
Sehari dah, sehari misalkan kita itu coba kita hitung-hitung ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri kita, kita hisab diri kita sebelum kita dihisab sama Allah. Coba setiap hari itu kalau kita mau hitung-hitung, banyakkan nikmatnya atau banyakkan susahnya. Kalau kita mau hitung ya, insya Allah itu kebanyakan nikmatnya. Nikmat makan, ya kan? Nikmat kumpul, nikmat kita ketemu sama orang, nikmat punya teman-teman yang baik, nikmat punya anak, nikmat punya istri, nikmat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih sama kita. Apalagi nikmat sehat. Ya, kalau udah sehat tuh nikmat semuanya tuh. Ya, kalau nggak sehat, mau gimana pun nikmat. Nah, dari sehari itu yang nggak nikmatnya paling ya ada masalah paling sedikit, ada persoalan, tapi kebanyakan itu adalah nikmat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau kita belum bisa bersyukur sama yang sedikit, bagaimana nanti bisa bersyukur sama yang banyak? Kalau kita kan sekarang kebalikan, nah, kalau sedikit mah susah bersyukur, kalau banyak tuh baru kita bersyukur. Kadang kan gitu ya. Cuman Allah tahu, Allah Maha tahu. Ini dikasih yang sedikit aja kagak bersyukur, apalagi dikasih yang banyak. Takutnya malah nambah lupa. Ya. Nah ini. Kemudian dikatakan lagi, ada seseorang yang bertanya kepada Abu Harun. Sayyidina Abu Harun itu mengatakan, aku pernah datang sama Sayyidina Abi Hazim. Kata beliau bertanya nih, ma syukrul ainain, bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat mata, ya, nikmat kedua mata ini yang pernah kita ceritain juga tuh dulu di zaman Bani Israel ya, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ada satu hamba yang dia ibadahnya sebanyak 500 tahun, ibadah 500 tahun yang nggak pernah maksiat ya, mau masuk surga dengan ibadahnya itu yang 500 tahun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kata hamba ini, enggak ya Allah, dengan ibadahannya aja, kan ibadahannya udah banyak 500 tahun ya, masukin surga dengan ibadah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Kalau masuk surga dengan ibadahmu nggak bakalan bisa. Kalau mau hitung-hitungan ya, surga itu nikmatnya luar biasa dan kekal selama-lamanya, bukan cuma 500 tahun. Kita kalau mau hitung-hitungan sama Allah, masuk surga dengan ibadah kita sebentar masuk surga kita ya. Kita kalau mau hitung-hitungan kan kita ngarepin surga, kita mau, kalau ditanya kita mau masuk surga gak? Pasti mau masuk surga. Tapi masuk surga itu dengan kadar ibadah kita ya, kecil udah ya. Coba deh kita sholat berapa menit, 5 menit misalkan, udah masuk surganya cuma 5 menit, habis itu keluar lagi. Kalau bukan dengan rahmatnya Allah kita masuk surga, aduh, berat kayaknya ya. Nah, ini hamba tadi mau masuk surga dengan amal ibadahnya dia selama 500 tahun dan gak maksiat. Kalau kita kan habis ibadah ini selesainya maksiat lagi ya. Nah, ini nggak bisa, kata Allah, masuk dengan rahmatku. Udah deh, coba dari timbang itu amal ibadahnya dia yang 500 tahun sama, jangan belum semua nikmat yang ada di tubuh ya, cuman nikmat mata doang. Ini mata nikmat, Masya Allah, kita bisa ngelihat, kita bisa ngelihat Quran, kita bisa ngelihat wirdul latif yang tadi kita baca tuh, kita bisa ngelihat orang soleh, bisa ngelihat orang tua ya, bisa ngelihat wajah orang tua dengan mata. Masya Allah, itu nikmat kan. Baru satu nikmat mata aja itu nggak bisa menandingi bersyukur ya. Kita bersyukur dengan nikmat mata dengan ibadah 500 tahun itu belum bisa nandingin. Coba kalau mata, nasallallahu al-afiyah, ada orang yang matanya kagak ngelihat, mau ke masjid aja dia gimana? Susah ya, jalan susah
Masya Allah. Kita bisa ke masjid karena ada nikmat mata, ada nikmat kaki, ada, Masya Allah. Nah, bagaimana caranya bersyukur atas nikmat mata itu adalah dikatakan qala idza ra'aita bihima khairan dzakartahu. Kalau kita ngelihat dengan mata kita ini yang baik, ingat-ingat terus. Ya, kalau kita ngelihat yang baik, ingat. Wa idza ra'aita bihima syarran satartahu. Kalau ngelihat yang buruk-buruk, udah lupain. Tutupin. Misal kita ngelihat di saudara kita nih baik, ada, oh Masya Allah nih orang begini nih. Itu ingat, oh dia orang gini, orang baik, Masya Allah. Tapi kalau kita ngelihat kejelekan di saudara kita, ya, maka udah tutupin, jangan diingat lagi. Ya, kadang kan kita yang kita ingat tuh yang jelek-jeleknya aja, ya. Yang bahayanya lupa, ya kan? Nah, kalau ada pepatahnya apa? Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ya, semut di sono tuh aibnya orang yang kecil kita tahu, ingat terus tuh dia dulu pernah begitu tuh. Itu belum bersyukur berarti kita. Kalau masih ngelihat kejelekan orang lain terus kita ingat-ingat terus, nggak pernah kita tutupin, berarti kita belum bersyukur atas nikmat mata. Nah, katanya kalau mau bersyukur dengan nikmat mata, lihat yang baik, ingat. Kalau lihat yang nggak bagus, yang jelek, lupain. Kalau bisa tutupin. Ya udah, kayaknya itu dia nggak punya kejelekan. Insya Allah. Ya. Nah itu kalau kita mau bersyukur tentang nikmat mata. Kemudian qultu wa ma syukrul udhunain. Saya mengatakan lagi bagaimana syukur telinga ini. Ya, kalau mengatakan tadi kalau yang lihat baik-baik itu kita ingat. Kalau lihat yang buruk, yang jelek, lupain, tutupin. Ya. Nah, kalau bersyukur dengan telinga, ya. Idza sami'ta bihi ma khairan hafidtahu. Kalau kita dengar yang baik, hafalin, jaga, ya. Wa idza sami'ta bihi ma syarran nasitahu. Lupain. Kalau ngedengar yang buruk-buruk, lupain. Sama kayak tadi. Mata ngelihat yang baik, ingat. Yang buruk, lupain. Telinga denger nih walaupun gak ngelihat, ya, dengar yang buruk, yang baik-baik, ingat, oh ini Masya Allah dia orang, oh iya Masya Allah dia orang. Kalau yang jelek-jelek, lupain. Nah, makanya nih kata Nabi Muhammad SAW ini ada, kalau apa namanya, kita mau jadi orang yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh 3, ya. Yang pertama, salamatus sudur, hatinya selamat. Wa sakhawatun nufus, dermawan. Wa sakhawatun nufus wa rahmatan lil muslimin, dan kita sayang atau rahmat kepada apa namanya, sesama muslim. Yang pertama, salamatus sudur, hatinya itu selamat. Artinya tadi yang baik dia ingat, yang buruk nggak diingat, jadi hatinya selamat. Ya, qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti nggak ada yang manfaat, harta kita, anak kita nggak manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini katanya kalau kita mau dicintai sama Allah itu pertama salamatus sudur, hati kita tuh harus selamat. Nggak ada, udah pokoknya yang kejelekan orang lain kita buang, ya, kita nggak usah ingat-ingat, ya. Nah, kalau yang kebaikan nih ingat terus, ya, jangan kita lupain nih kebaikan orang lain. Nah itu syukur mata dan syukur telinga. Kalau mata yang kita lihat baik kita ingat, yang buruk kita lupain, kita tutupin. Telinga begitu juga, ketika kita dengar yang baik kita ingat, ketika kita dengar yang buruk kita lupain. Terakhir, wa qala al-Mughirah ibnu Syu'bah, usykur man an'ama 'alaik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan engkau nikmat.
Nah, ini nih. Fa innahu la baqa'a lin-ni'am idza kafarta. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada kekalnya nikmat, artinya nikmat itu nggak bakalan kekal, nggak bakalan Allah kasih kepada kita terus menerus kalau kita kufur, kalau kita nggak bersyukur. Wala zawala laha idza syakarta, dan insya Allah nikmat itu nggak bakalan hilang dari kita kalau kita bersyukur. Dikatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna ma'asi tuzilun ni'am, dikatakan. Kalau kita itu lagi ada kenikmatan, maka jaganya itu dengan apa ya? Dengan taat kepada Allah. Maka sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan. Ya, ini kalau kita lagi dikasih nikmat sehat, jaga kesehatan itu. Jaganya dengan apa ya? Gunain buat ibadah. Fadilahnya, keutamaannya, ketika kita lagi sehat, kemudian kita jaga, kita buat ibadah itu kesehatan, nanti ketika sakit, mudah-mudahan pahala kita tuh yang biasa kita lakuin selama sehat itu dikasih sama Allah. Ya, kan dikatakan tuh kalau misalkan ada wanita yang haid ya, ada wanita yang haid, dia biasanya tiap hari misalkan dia sholat, dia baca Quran. Nah, ketika datang haid, dia kan nggak bisa sholat tuh, nggak boleh sholat dia, haram bahkan sholat sama baca Quran. Itu pahalanya tetap dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kebiasaan dia ketika sebelum haid. Begitu juga kita niatin, ya Allah selama sehat, ya selama dikasih nikmat sehat, ana mau ibadah, mau sholat, mau ngaji. Nah, nanti ketika sakit, nasallallahu alaihi, mudah-mudahan kita sehat ya. Itu ketika sakit, insya Allah pahala yang kita lakukan selama sehat itu dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah. Nah, makanya buat menjaga nikmat itu biar terus ada sama kita, pertama kita harus bersyukur kepada Allah, jangan kita kufurin, jangan kita nggak bersyukur ya. Dan yang kedua, kita mengetahui nikmat itu adalah dari, yang pertama kita tahu nikmat itu dari Allah, yang kedua kita bersyukur, jangan kufur. Nah, yang ketiga, syukurin yang sedikit. Nah, ya, yang sedikit dulu kita syukurin ya. Nanti insya Allah bakalan ditambah. Iya. Jangan baru dikasih sedikit nggak bersyukur, nanti takutnya nggak bakalan dikasih yang banyak. Nah, ini sedikit tentang syukur. Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Intinya bersyukur itu adalah satu sifat. Kalau kita punya sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sifat yang mulia, ya, sifat yang istimewa yang diberikan kepada hamba-hambanya Allah cuman sedikit. Ya, tadi itu wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur, banyaknya yang enggak bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditambah nikmat kita. Ingat, bersyukur bukan cuma nikmat dunia aja ya, lebih lagi kita bersyukur dengan nikmat akhirat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa ibadah. Itu yang wajib pertama kali kita syukurin tuh ya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Insyaallah. Itu pernah ada orang yang baca seperti itu, pahalanya itu luar biasa. Kita bersyukur tentang nikmat iman Islam dan cukuplah ya, nikmat iman Islam itu paling besarnya kenikmatan ya, paling besar kenikmatan. Kemudian kita bersyukur dengan nikmat ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, taufik hidayah, itu nikmat-nikmat yang besar. Nah, kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngelihat nikmat cuman masalah keduniaan aja
ya kan? Ini baru punya duit segini nih, mudah-mudahan tadi tambah. Udah bersyukur dulu, baru dapat 10.000, tiap hari bersyukur dulu, tadi tambah 20.000. Cuman begitu aja. Ya, nikmatnya lihatnya tuh bersyukurnya nikmat bisa ibadah, nikmat bisa sholat, nikmat. Mudah-mudahan tadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya belum kita tutup, mungkin ada yang mau ditambahin, yang ditanyain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang berkorban tapi meminta bagian tertentu? Ya. Berkorban. Minta bagian tertentu ya, boleh, itu memang bagiannya dia. Nah, kalau korban itu memang ada. Jadi bukan semuanya, kalau korban tuh bukan semuanya dikasih, memang ada bagian buat yang korbannya. Boleh. Ya. Jadi korban tuh yang korbannya dia boleh makan, yang boleh makan. Boleh jadinya ya. Bukan cuman korban udah yang ini berarti nggak punya, nggak bisa apa namanya, nggak ada bagiannya, nggak boleh. Ya, boleh nggak apa-apa. Nah, kecuali korban yang wajib, nazar. Saya ini tahun ini aneh nazar mau korban, nah, itu baru nggak boleh tuh. Semuanya dikasihin, nggak boleh makan ya. Kalau korban yang nazar yang wajib, kalau yang sunnah boleh. Ya. Nah, ada lagi? Oh ya Bang Heron, ada lagi, kemarin nggak ada ya. Nggak seru kemarin. Ayo. Hah? Iya. Kalau boleh disarankan barangkali dengan iman ada tukang kecil, seperti apa saja? Nikmat besar, nikmat kecil. Nikmat besar, kecil, nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Nah, semua nikmat kalau bisa kita bilang itu nikmatnya itu besar ya. Nggak ada nikmat yang kecil, nggak ada nikmat yang sedang, nggak ada. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah besar. Kalau kita lihat siapa yang ngasih. Iya, misal kita dikasih sama guru kita, guru yang paling kita hormatin. Walaupun misalkan guru kita cuma ngasih 5.000 misalkan. Ya, itu kadang-kadang kalau kita saking hormatnya sama beliau, mungkin kita nggak bakalan pakai itu duit. Wah, ini laminating misalkan anu taruh. Itu kenapa kok nggak pakai? Iya, ini dari guru aneh nih. Guru aneh, masya Allah, aneh yakin banget, aneh ta'zim banget, aneh muliain banget beliau ini buat kenang-kenangan namanya. Karena kita lihat siapa yang ngasih. Makanya tadi itu jangan lihat nikmatnya. Ya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, jangan lihat apa yang dikasih, tapi lihat siapa yang ngasih. Jadinya nikmat yang semua walaupun kelihatan menurut zahirnya itu kecil, itu besar. Kenapa? Karena kita ngelihat siapa yang ngasih. Ya. Jadi nggak ada nikmat kecil, nikmat sedang, semuanya yang dikasih sama Allah itu adalah nikmatnya besar. Nah, kalau udah seperti itu pasti kita bakalan bersyukur. Tadi kan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau masih ngelihat kecil besar, dia nggak bakalan bersyukur tuh sama yang kecil. Ya. Nah, ini baru dikasih segini. Ya alhamdulillah deh. Alhamdulillahnya tuh pakai deh. Ya. Anda dapat berapa sekarang? Ya alhamdulillah deh, cuma dapat 20.000. Cuman ya, itu masih pakai cuman. Karena kenapa? Karena kita masih ngelihat sama yang dikasihnya tuh, bukan ngelihat siapa yang ngasih. Nah, coba kita lihat, jangan kita lihat apa yang dikasih, tapi lihat siapa yang ngasih. Maka insya Allah nikmat yang dikasih sama kita walaupun kecil pasti kita anggap itu adalah nikmat yang besar. Dan memang itu nikmat besar. Ya, dan itu memang nikmat besar dari Allah. Semua yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu nikmat besar. Nah, itu ya. Jadi
insya Allah kalau kita ngelihat itu nikmat semua dari Allah, nggak ada nikmat yang kecil, semua adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukurin, dan janji Allah kalau kita bersyukur pasti bakalan ditambah besar, tambah lagi besar lagi, tambah lagi besar lagi. Intinya kita bisa bersyukur. Gitu. Ya. Terus mengeluh itu tidak kepada Allah atau tidak beriman. Mengeluh tidak kepada Allah. Nah, kufur ya. Kufur itu artinya nggak bersyukur ya. Nggak bersyukur dengan nikmat atau mengingkari ya. Intinya bahasa gampang itu kita tidak bersyukur tentang nikmatnya Allah. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah ketika kita tidak mempergunakan ya nikmat itu untuk di jalan Allah. Itu termasuk kufur. Sebenarnya kufur nikmat banyak. Ya, pertama ya tadi itu misalkan kita celak-celak, kita nggak bersyukur. Apa nih yang dikasih segini doang? Allah gimana sih? Kufur ya. Dan ketika kita dikasih nikmat tidak kita gunakan untuk di jalan Allah, makanya takutnya itu kita kufur nikmat. Itu yang tadi itu idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kita ada nikmat maka jaga nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan. Ya, tadinya nikmat yang dikasih sama Allah, kita gunain buat maksiat, bukan buat taat. Nasallallahu alaihi, takutnya nanti nikmat itu bakalan hilang. Ya, intinya, simpelnya, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipergunakan nikmat itu bukan di jalan Allah, maka itu termasuk kufur nikmat. Ya. Terus satu lagi apa tadi? Kalau kita mengeluh, misalkan ngeluh sama orang, ya. Jadi ketika kita mengeluh sama orang, ya, ada bedanya sih sebenarnya. Ada cerita, ada ngeluh. Gimana ya? Misalkan kita lagi sakit. Pas ditanya misalkan sama orang, ente lagi kenapa lagi gak enak badan? Iya nih, ente lagi enak badan, lagi pusing. Itu bukan ngeluh. Iya, cuman cerita aja, ngasih tahu kondisi badan kita. Gimana? Sehat? Ya alhamdulillah sehat, cuman memang ada gini. Nah, itu bukan ngeluh. Kalau kita ngeluh tuh kayaknya tuh kita nggak terima dengan apa yang Allah kasih. Ente kenapa ya? Lagi enak badan? Iya nih, aneh padahal udah ada padahalnya tuh ya. Padahal aneh udah begini nih, tapi masih aja begini. Nah, itu artinya ngeluh. Ente kenapa kok hidupnya miskin-miskin aja sih, padahal ente udah sholat? Iya nih, padahal udah sholat, tahu nih begini-begini aja nih. Aneh udah baca sholawat banyak aneh. Nah, itu namanya ngeluh tuh. Ya. Ngeluh artinya tuh kita nggak terima gitu. Ya, nggak terima apa yang dikasih sama Allah. Kalau kita mau ngeluh, ngeluhnya itu sama Allah. Kalau sama orang, ya udah deh. Kita kalau ngeluh sama orang, kalau pas lagi jadi teman deh enak. Kalau pas lagi jadi musuh, ya kartunya udah ketahuan ya gue deh. Ya, jeleknya kita kalau cerita sama orang tuh, ya, yang jelek-jelek kita ceritain, misalkan yang nggak enak, kita ceritain sama orang. Ini kalau lagi gini nih, itu lagi berteman, tapi pas lagi ada apa gitu, ya, itu tuh ntar bakalan jadi bahan pembicaraan tuh ya. Nah, makanya kalau memang kita bisa, udah keluhin semua permasalahan kita itu sama Allah. Bedanya ngeluh ya sama cerita itu tadi seperti itu. Kalau kita cerita tentang apa yang kita alamin masih boleh. Ya, cuman kalau kita aduin, nah ngeluh itu berarti ngaduin Allah sama makhluk ini. Allah nih nggak adil begini nih, nah, itu nggak boleh itu.
Gitu kali Pak. Kalau ngeluh, ngaduin Allah berarti ya. Kalau iya, kalau ngaduin Allah kufur berarti nggak bersyukur dia sama Allah. Ya. Aneh udah kayak begini tapi masih kayak gini nih, berarti dia nggak bersyukur. Padahal Rasulullah SAW beliau bersabda, abjaban li amril mu'min. Ya. Apa namanya? Aku heran dengan perkaranya orang mukmin, takjub gitu buat perkaranya orang mukmin. Kalau yang mengetahui ya, kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur, kalau dikasih musibah dia bersabar, dan dua-duanya itu baik. Ya, kita dikasih nikmat kita bersyukur itu baik. Kalau dikasih musibah kita sabar juga baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bakalan kasih pahala sama orang yang sabar itu tanpa hisab. Kalau kita ngeluh berarti kita nggak sabar, nggak jadi itu dikasih pahala sama Allah. Padahal ketika kita dicoba sama Allah, diuji, ya dikasih musibah, itu Allah udah siapin pahala yang besar. Inna ma'al usri yusra. Itu tuh ya. Dikatakan tuh al-usur itu pakai alif lam. Ya, alif lam itu artinya udah itu aja udah ketahuin. Ya. Misal aneh mengatakan jaa ar-rajulu, datang orang itu. Orang itu tuh udah diketahui. Tapi kalau jaa rajulun, datang seseorang, kita belum tahu tuh. Nah, kalau al-usur ya, kesusahannya tuh udah diketahui ya, udah itu aja. Tapi kemudahannya ini dibalik kesusahan itu banyak. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi, kata Rasulullah. Ketahuilah pertolongan itu bersama yang sabar ya, dan kemudahan itu bersama kesusahan. Ketika ada susah sabar, ntar setelahnya mudah. Itu Allah pengen kasih kemudahan yang banyak di balik kesusahan. Cuman kita nggak sabar, kita eluhin sama orang, udah nggak dapet itu tadi kemudahan. Padahal udah. Dan apa namanya, musibah yang Allah kasih sama kita itu termasuk rahmat. Ya, termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya apa? Nabi Muhammad doanya telah diijabah sama Allah. Semuanya umat Nabi Muhammad bakalan masuk surga. Ya, semua umatnya Nabi Muhammad bakalan masuk surga. Tapi kan nggak mungkin masuk surga itu masih bawa dosa. Iya. Kan nggak mungkin kita masuk surga masih ada dosanya. Nah, gimana caranya Allah menghilangkan, mengampuni dosanya? Itu salah satunya dengan cobaan. Ya, kita dikasih cobaan itu buat ngampunin dosa. Kalau pas lagi dikasih cobaan ngeluh, dosanya nggak jadi diampunin, nggak jadi mau dimasukin surga. Iya. Nah, kalau kita mengetahui di balik musibah itu ada hikmah, insya Allah kita nggak bakalan ngeluhin. Tapi kalau ngeluh berarti kufur dia. Ya, kufur sama Allah. Dia belum tahu bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah-hikmah yang Allah kasih. Nah, jadi intinya kalau kita ngeluh, ya ngeluhin Allah sama makhluk, itu kita berarti nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mintanya yang al-afiyah, yang enak. Ya, takutnya pas lagi dikasih cobaan nggak sabar, malah kita aduin sama Allah. Tapi mudah-mudahan ketika kita dikasih cobaan sama Allah, kita bisa jadi orang yang sabar. Ya, jadi kita bisa sabar. Nah, gitu Pak. Gitu. Ada lagi? Ya. Wah, lagi. Ya. Ya. Kemudian caranya kalau kita menjalankan perintah agama dengan ikhlas karena Allah, lawan dalam dunia atau riya. Jalanin perintah ikhlas karena Allah, bukan karena riya gitu ya. Bukan karena riya sama dunia. Nah, ini memang masalah hati nih ya. Ikhlas itu, Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Ikhlas itu adalah salah satu amalan yang jarang memang naik ke langit. Pada ada hadis tuh, kullul alimuna halkah,
kullul alimuna halkah illal amilun. Setiap orang yang tahu tentang ilmu dia bakalan binasa kecuali orang yang ngamalin. Wal alimuna kulluhum halkah illal mukhlisun, dan yang beramal itu semuanya bakalan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya, kita udah punya ilmu, ngamalin, belum ada ikhlas, itu belum diterima sama Allah. Memang tadi ikhlas itu adalah sesuatu yang berat, yang susah. Cuman bisa kita latih. Ya, latihnya gimana? Tadi sebelum kita ngelakuin sesuatu, niatin lagi. Ya, kita mau sholat, ya Allah, aneh sholat buat nyari ridhonya Allah, buat nyenengin hatinya Nabi Muhammad. Sholat. Nanti ada kan banyak tuh was-was, apa namanya, godaan itu. Masya Allah, itu sholatnya rajin, gini. Mudah-mudahan ntar habis sholat ini ntar dapat duit tuh. Riya sama buat dunia. Nanti kenapa sholat duha? Iya, biar rezeki anda lancar, biar aneh hajatnya terkabul, jadi aneh sholat duha. Kenapa ente baca surat Waqiah? Iya, biar rezeki aneh banyak. Nah, pokoknya yang masalah rezeki, masalah dunia tuh gitu lakuin. Itu berarti ngarepin cuman buat keduniaan. Gimana caranya kita ngalahin itu? Pas lagi baca, pas lagi sholat, niatin. Ya, niatul mu'min khairun min amalihi. Makanya kenapa niatnya orang mukmin tuh lebih baik daripada amalnya? Karena niat insya Allah nggak ada riya. Tapi kalau lagi beramal, setan tuh. Gimana caranya amalnya nggak bakalan diterima? Pas lagi baca Quran, udah niat nih, ya Allah, ini baca Quran lillahi ta'ala. Suara kita bagus, dengar sama orang. Wah, ini mumpung lagi ada yang dengar nih, bacanya kencengin. Lu enak-enakin. Tadinya cuma membaca selembar jadi 1 juz misalkan, belum pergi-pergi nih orang misalkan. Ya, jadinya riya. Tapi karena niat yang awal, ya, mudah-mudahan itu Allah hitung sebagai niat yang ikhlas. Makanya kan sebelum taklim tadi itu kita baca nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkur wa tadzkir wa nafa. Niatin yang banyak, mudah-mudahan niat ini nanti bisa ngalahin tuh bisikan-bisikan setan tuh. Ya, itu selama kita hidup pasti bakalan terus ada tuh. Nggak mungkin nih, masya Allah dia orang yang ikhlas. Kita kadang digituin aja. Itu masya Allah ya orang ikhlas ya. Dalam hati, iya dong ada orang ikhlas. Itu gak ikhlas. Iya. Ikhlas tuh berat. Cuman bisa nggak kita buat ikhlas? Bisa. Kalau kita biasain. Caranya biasain gimana? Niat. Ya, niatin sebelum beramal kita niat. Lawan terus tuh. Kita. Ya. Dan niatin aja sebelum kita ngelakuin. Jangan gara-gara karena kagak ikhlas akhirnya kagak beramal. Ini nanti kenapa nggak ke masjid? Nanti kalau ke masjid takut riya, mendingan di rumah aja. Ya, itu pas lagi di rumah dia riya tuh. Iya, ada kan kata begitu. Kata kenapa nggak ke masjid? Iya, ini kalau ke masjid takut riya, ini ntar dibilang orang soleh. Nah itu ente riya, udah mau dibilang orang itu riya itu. Iya, itu nggak taklim. Ini kalau taklim ntar ketahuan, ini orang masya Allah. Nggak taklimnya dia riya, nggak taklim aja dia riya, udah mau dibilang orang yang masya. Jangan mau kalah tuh sama setan tuh ya. Udah pokoknya yang wajib, yang baik-baik kita lakuin, niatin. Ya Allah, ini sholat niat, sholat di masjid niat. Udah gitu aja. Ya, nah itu. Ada lagi? Udah kali cukup. Oh, harus saya. Udah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk jadi orang-orang yang bersyukur, ya, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan bisa menyelamatkan kita di dunia hingga akhirat. Bisa kita nambah bersih hati kita, bisa kita nambah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikirnya Habib Abu Bakar As-Saggaf. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana ghtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatuh علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين فاسمع فضلا وجودا منا بكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة
لنا سائم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله